Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Azami dengan BP 3025 akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis yang akan saya buat. Di mana terdapat tiga peluang usaha. Yang pertama ada tani hub, dengan sumber ide kebutuhan petani akan akses pemasaran hasil panen dan kebutuhan saprotan secara online. Yang kedua ada Agrimart, di mana sumber ide ini melihat peluang memberikan kemudahan petani mendapatkan saprotan yang berkualitas. Dan yang ketiga, Botani Market, dengan sumber ide peluang mengembangkan pasar produk pertanian berupa buah, sayur, hasil kebun dari petani. Selanjutnya itu ada pemilihan alternatif. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan, total yang menunjukkan bahwa alternatif usaha tani hub memiliki nilai tertinggi dengan nilai 3,87. Sehingga alternatif bisnis terbaik berdasarkan kriteria di atas adalah usaha pada tani hub ini. Selanjutnya itu ada deskripsi usaha. Tani hub merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk melakukan transaksi produk pertanian, peternakan, serta produk bahan pangan lainnya yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja sayur, buah, lauk pauk, dan lain-lainnya secara instan. Tani Hub Group merupakan sebuah grup perusahaan agriculture teknologi, salah satu platform yang menghubungkan para petani dengan para konsumen yang diciptakan sebagai startup agritech dan agri-grocery. Latar belakang didirikannya startup Tani Hub pun karena adanya keinginan untuk mensejahterakan sekelompok petani dengan cara membantu memasarkan produk-produknya. Selain itu, juga ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga para petani dapat mendapatkan keuntungan utuh. Selanjutnya itu ada produk. Usaha dagang Tani Hub menawarkan platform digital yang menjembatani petani dengan pembeli atau pasar, di mana dengan manfaat petani dapat memasarkan hasil panen mereka secara lebih efisien tanpa perantara dan mendapatkan akses mudah untuk sarana produksi pertanian melalui platform Tani Hub. Keunggulan Tani Hub ini sendiri yaitu menawarkan efisiensi dan transparansi dalam proses jual beli produk pertanian dan saprotan dengan menghilangkan perantara. Selanjutnya itu ada pasar. Target pasar Tani Hub ini terdiri dari petani sebagai penjual dan konsumen atau pembeli produk pertanian serta saprotan. Karakteristik pasar Tani Hub ini dapat melakukan segmentasi pasar berdasarkan lokasi geografis, jenis produk pertanian atau saprotan, atau skala usaha petani. Selanjutnya dari strategi harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Tani Hub menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif dengan meminimalkan biaya perantara. Promosi dilakukan secara online melalui media sosial dan iklan digital. Penjualan dilakukan melalui platform online Tani Hub. Distribusi produk dilakukan dengan bekerja sama dengan jasa pengiriman atau membangun sistem logistik sendiri. Selanjutnya itu ada lokasi usaha. Di Tani Hub ini merupakan platform online sehingga tidak memiliki lokasi fisik khusus. Selanjutnya itu ada pemilihan lokasi. Lokasi kantor operasional dapat dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, serta akses yang baik terhadap jaringan internet dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya itu ada persaingan, di mana pesaing terdekat dari Tani Hub itu berupa platform e-commerce yang juga menawarkan produk pertanian atau perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi sejenis. Dengan perbandingan persaingannya, Tani Hub perlu mengamati keberhasilan dan kekurangan dari pesaing dalam hal fitur, layanan, strategi pemasaran, dan lain-lain untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya, di mana keunggulan kompetitif Tani Hub itu sendiri dapat menawarkan keunggulan seperti fokus khusus pada produk pertanian dan saprotan, fitur yang sesuai dengan kebutuhan petani, serta kemudahan akses bagi petani dan pembeli. Selanjutnya itu ada manajemen. Tani Hub merupakan usaha yang didirikan oleh perseorangan. Usaha ini dilakukan dalam membangun platform digital dan mengintegrasikan dengan sistem back-end, di mana tanggung jawab dan kewajiban sebagai CEO atau founder bertanggung jawab penuh dalam mengelola operasional Tani Hub secara keseluruhan. Tugas utamanya adalah mengembangkan dan memelihara platform digital Tani Hub. Selanjutnya itu gaji yang dialokasikan. Sebagai CEO mendapatkan gaji bulanan sebesar 40 juta, ditambah dengan insentif tahunan berdasarkan kinerja perusahaan. Untuk posisi satu manajer dan satu bidang teknologi informasi, gaji berkisaran antara 18 juta hingga 25 juta per bulan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman dari mereka masing-masing. Selanjutnya itu ada personalia. Kebutuhan personalia saat ini dan di masa depan membutuhkan tim yang terdiri dari ahli dalam bidang teknologi informasi, berupa pengembang aplikasi, sistem informasi, dan lainnya, pemasaran digital, operasional, dan pertanian atau agribisnis. Selanjutnya analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada aspek teknis, di mana Tani Hub merupakan platform digital yang memiliki keunggulan dalam mengefisienkan proses jual beli produk pertanian dan saprotan antara petani dan pembeli. Namun, Tani Hub perlu memastikan platform user-friendly, aman, serta dilengkapi dengan analisis kebutuhan petani dan fasilitas pendukung seperti penyimpanan dan logistik. Selanjutnya ada aspek kelembagaan dan organisasi, di mana Tani Hub harus mematuhi regulasi, menjalin kemitraan dengan lembaga terkait, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan SDM yang kompeten. Selanjutnya ada aspek sosial, di mana Tani Hub berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya ada aspek komersial, di mana Tani Hub perlu melakukan analisis pasar, menyusun strategi pemasaran, serta membangun kemitraan dengan pemasok saprotan dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada aspek finansial, di mana Tani Hub membutuhkan investasi awal yang besar, namun berpotensi menghasilkan keuntungan melalui perhitungan NPV, IRR, dan waktu pengembalian modal yang baik. Selanjutnya itu ada aspek ekonomi, di mana Tani Hub dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, lapangan kerja, serta produktivitas pertanian, serta ekonomi dengan memperhatikan pajak, subsidi, dan devisa.
Itu ada aspek finansial di mana terdapat outflow atau pengeluaran yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Selanjutnya ada inflow atau pendapatan. Komponen inflow pada usaha tani hub ini adalah penerimaan hasil penjualan produk pada toko tani hub pada setiap tahunnya. Kriteria kelayakan usaha. Dari seluruh hasil kriteria kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa usaha tani hub layak dijalankan. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat kelayakan investasi, yakni NPV besar dari 0, IRR besar dari tingkat diskonto, dan nilai B per C besar dari 1. Selanjutnya itu ada canvas business model, di mana key partner itu terdiri dari supplier, distributor, shipping service. Yang kedua ada key activity, terdiri dari online sales, produk delivery via aplikasi, value proposition, terdiri dari memotong proses panjang dari produk pertanian ke tangan konsumen, kualitas produk terjamin, harga terjangkau, pelayanan yang baik. Customer relationship terdiri dari online service, feedback, social media, digital shopping. Customer segment terdiri dari individual dan organisasi. Key research terdiri dari sumber daya manusia, aset fisik, sumber daya alam. Channels terdiri dari website, mobil aplikasi, sosial media. Cost struktur terdiri dari produksi bahan baku, gaji karyawan, biaya distribusi, biaya programmer, dan revenue stream terdiri dari delivery fee, penjualan produk, iklan, donasi. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.